Nah, kita melihat yang pertama dari perjanjian ini adalah dari keluaran. Jadi sebelum ke 10 hukumnya kita melihat yang ayat 5 ini. Jadi ada prasyarat-prasyarat perjanjian gitu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa. Sebab seluruh bumi ini milikku. Jadi ada prasyaratnya, yaitu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku. Kemudian ayat 6, kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah sabda yang harus engkau sampaikan pada Bani Israil. Nah, jadi yang menarik yang ayat 6 ini dikutip kembali dalam kitab Ibrani gitu ya. Makanya kadang orang salah kira, orang Yunani terutama mengira bahwa imamat rajani itu menghasilkan replacement teologi, bahwa orang-orang Kristen Yunani itu menjadi pengganti imamat rajani Israel. Padahal itu kitabnya kitab Ibrani, ditujukan orang Ibrani dan mengutip Keluaran 19 ayat 6. Jadi logikanya berarti sebenarnya ayat itu sedang menegaskan bahwa orang Ibrani di era PB itu adalah umat pilihan gitu, imamat rajani. Terus kemudian ayat 7, Mose ini memberitahukan kepada umat, dia ngumpulin gitu, dia omongin gitu. Terus kemudian jawaban dari orang-orang atau orang Israel adalah semua yang telah Yahwa nyatakan kami akan melakukannya. Jadi ini kayak apa ya, persetujuan, kesepakatan, kami akan melakukannya. Jadi pengikatan perjanjian dari Tuhan itu ada prasyarat. Ini kayak apa ya, perjanjian sewa atau jual beli di era kita gitu. Jadi pihak pertama dan pihak kedua. Jadi pihak pertama menawarkan apa, pihak kedua menerima apa. Terus ada klausul-klausulnya seperti itu. Nah, di sini pihak pertama yaitu Tuhan menawarkan, jika kamu mendengarkan aku dan memegang perjanjian, kamu menjadi umatku, kamu menjadi imamat rajani bagiku, dan kamu menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu bangsa yang terpilih, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Kemudian umatnya menjawab, kami siap, kami akan melakukannya. Jadi sebenarnya kita lahir baru itu pun sebenarnya juga polanya sama. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kita bahas apa saja isi perjanjian, yang inti dari ada yang pernah pakai ini enggak? Esot. Jadi karena yang waktu itu saya coba beragam modul yang cepat jadi bisa diedit itu esot. Jadi saya pakai esot. Ini terjemahannya ILT sebenarnya. Saya belum edit yang PL. Cuman saya mengubah Yahweh jadi ini. Yahweh itu Ibraninya benar nggak, Mas Yobi? Secara grammar vokalnya itu loh, karena banyak pendapat itu. Ada yang bilang he di tengah, ya itu nggak boleh tanpa vokal, jadi Yahweh itu nggak boleh. Itu versi yang anti gitu loh, anti dengan sebutan Yahweh. Kalau yang pro, ya itu ada lagi. Kalau dari UKDW ada. Sebenarnya itu tentang powernya. Ada itu memang diberikan bahwa kalau muncul tetragrammaton ini, nama kudus ini, maka dengan adanya vokal AOA itu maka harus dibaca adonan. Sebagai tanda mengingat bahwa vokal AOA ini fungsinya bahwa tidak langsung dibaca tetragrammaton itu, tapi dibaca adonan. Fungsinya cuma sekedar itu. Jadi mereka yang sering ada pujian Yehova itu enggak seperti itu sebenarnya. Jadi cuma salah pengertian antara fungsinya. Bagaimana kalau misalnya Yahudi punya aturan kere dan segalanya itu? Jadi apa yang tertulis tidak seperti apa yang dibaca. Mengenai itu sebenarnya kode etik sih, hal seperti itu. Kode etik. Iya, kode etik. Karena referensinya juga ada yang tentang Masoret mengapa memasukkan vokal awal itu. Dasarnya cuma sebatas itu. Ya sih, jadi kita sebenarnya agak kesulitan untuk
fix atau memilih satu vokal pengucapan yang baku gitu. Karena satu, kita nggak mungkin tanya orang Yahudi gitu. Saya pernah tanya langsung yang Yakub baru gitu, ketawa dia kan, dia nggak mungkin ngomong apalagi ini orang Kristen non Yahudi gitu, dia ketawa. Tapi yang dia ketawakan Yahweh gitu. jadi saya berpikir berarti itu lucu bagi dia, yang lain tidak. Tapi kalau saya sendiri memang, jadi ada beberapa versi MJ atau orang Ibrani asli yang Kristen itu punya beragam versi pengucapan gitu. Nah, yang kalau versi saya memang yang Yahuwah dan Yahweh itu gitu ya. Nah, itu terserah nanti kalian penganut mazhab yang mana. Nah, sini kan alirannya macam-macam. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama ini hal penting, kenapa? Karena kita di Yunani, gereja Yunani itu punya tradisi bahwa satu, PL tidak terlalu penting. Makanya dalam terjemahan itu misionaris akan memprioritaskan PP. Jadi mereka hanya mengedarkan yang PP. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa PL itu tidak sepenting yang PP. Tapi kalau saya sendiri beranggapan bahwa penting secara logis gitu loh. Satu, kalau kita mempercayai bahwa Yesus itu sabda Tuhan atau anaknya yang sudah ada sebelum dia jadi manusia, berarti dia di PL sudah ada. Kalau dia di PL sudah ada, dia disebutkan di mana? Macam-macam, misalnya orang mengenal Teofani, oh yang ketemu Abraham yang ketiga itu, atau yang jalan-jalan menanyai Adam dan Hawa, kenapa kamu malu dan sebagainya, atau yang ketemu Musa, kamu nggak boleh lihat mukaku, hanya boleh lihat punggung, dan seterusnya. Kalau saya sederhana, karena dia itu sabda, itu berarti apa yang diberikan oleh Tuhan, maka ya yang ngomong di sini itu dia gitu. Jadi suara yang didengar Mose ini adalah sabda, adalah Yesus. Kenapa? Karena Bapa tanda petik itu transenden, tidak mungkin hadir di dunia ini. Kenapa tidak mungkin? Karena ada beberapa ayat menunjukkan bahwa kayak di Yeskiel, semua orang darah dan daging tidak dapat masuk ke alam surga. Jadi manusia yang melihat dia itu langsung mati gitu. Hanya roh yang bisa lihat, darah dan daging kita akan binasa. Jadi Bapa yang transenden itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Apakah itu yang ketemu Musa, kita nggak tahu. Tapi secara logika berarti ada sosok Yesus di PL. Nah, logikanya juga kalau sosok Yesus di PL, dia yang ngomong 10 hukum ini. Setuju nggak? Jadi sabda Tuhan di PL itu Yesus yang ngomong, setuju nggak? Halo, ada yang nggak setuju? Kali ini kita main logika. Saya beriman maunya pakai logika. Jadi intinya kalau Yesus itu adalah kekal, maksudnya bukan manusia yang baru muncul di era PB, berarti dia sebelumnya sudah ada punya sosok gitu. Kalau dia punya sosok, dia mesti punya manifestasi. Makanya kita sebenarnya sebagai orang Kristen merayakan kelahiran Yesus itu sudah ada di PL. Kenapa? Dalam bentuk apa? Bahwa ini memang saya mau nggak mau harus pakai doktrin MC itu, yaitu bahwa ketika Gabriel ngomong, dia akan disebut Immanuel. Kata Immanuel itu adalah Imanu, dia bersama kita. Dianya siapa? El. Nah, kata Immanuel di PL disebutkan untuk siapa? Itu disebutkan ketika Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Nah, mengapa kata Imanu? Kalau tadi saya bilang Bapak itu transenden, tidak dijamah oleh kita. Nah, di satu sisi sosok Tuhan yang bisa dijamah oleh kita adalah yang Immanuel, imanen. Makanya ada transenden versus imanen, itu konsep ketuhanan, bahwa ada Tuhan yang tidak dapat dijamah dan yang dapat dijamah. Jadi kata imanen turun dari kata Immanuel.